Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Haisov, Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Di beberapa episode yang lalu kita juga baru saja membahas tentang Haisov, baik dari beberapa request ataupun juga kemarin kita membahas tentang tingkat kecocokan Haisov dari Primbon Mocorogo ya. Menurut Primbon Mocorogo sudah saya upload ya, silahkan yang belum disaksikan, belum menonton ya, langsung aja tonton video sebelumnya. Dan kira-kira apa yang kita bahas hari ini tentang Haisov. Sebelumnya saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Haisov, Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Jadi ada request yang dikirimkan kepada saya, meminta saya supaya membacakan bagaimana tentang Heiko van der Vecken, apakah nantinya akan kembali berduet dengan Rangga Azov ya. Jadi istilahnya kira-kira apakah dalam waktu dekat ini mereka berdua akan dipertemukan dalam suatu project lagi. Tolong dibacakan. Oke ya, kira-kira seperti itu requestnya. Jadi kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot ini. Sebelumnya mungkin teman-teman buat yang nggak tahu bahwa Heiko ini sudah keluar dari sinetron yang sempat mereka bintangi, yaitu BHSI, dan konon katanya Heiko juga ada project lain di luar sana. Jadi kalau misalkan harus nyambi gitu loh ya, ataupun juga double pekerjaan ataupun double project, itu agak keteteran. Jadi lebih baik satu diselesaikan ataupun satu keluar, kemudian melanjutkan fokus untuk project yang baru. Katanya ada single terbaru katanya dari Heiko van der Vecken, dan kita akan ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Queen of Wands ya. Di sini ada seorang ratu duduk di sebuah kursi besar itu ya, seperti singgasana, sambil memegang sebuah tongkat kayu. Di kartu yang pertama ini saya melihat untuk Rangga Azov sendiri sebenarnya juga ada keinginan supaya nantinya kalau misalkan memang projectnya dia sudah selesai ataupun bisa side project lah ya, ada project yang lainnya, itu juga dia ingin supaya bisa bareng lagi sama Heiko. Karena di sini saya lihat kayaknya Rangga Azov sendiri sudah terlalu nyaman kayaknya sama Heiko. Jadi kalau misalkan kerjasama ataupun juga satu project lagi dengan Heiko, itu ibarat kata orang mau ngapain itu tutup mata aja udah bisa gitu lah ya. Jadi saking gampangnya, kemudian mungkin karena chemistry mereka juga udah dapet, jadi kalau misalkan dipasangkan lagi, pastinya itu akan menjadi sesuatu yang mempermudah ya, mempermudah antara Heiko dengan Rangga Azov. Dan di sini saya melihat sepertinya Heiko itu juga orangnya memang mudah ya untuk dipahami oleh seorang Rangga Azov. Itu juga mungkin karena mereka sudah terlalu sering bersama, jadi apa yang diinginkan ya, kalau misalkan kayak
TikTok gitulah ya. Dia ngomong apa, kita ngomong apa, udah tahu arahnya itu mau kemana, larinya mau kemana, itu mereka udah saling mengerti. Jadi mungkin salah satunya itu ya yang membuat Rangga Azov ataupun juga Haiko itu pengennya ya bisa bareng lagi, pengennya itu ya kalaupun saat ini dipisahkan oleh proyek yang berbeda, mereka itu masih memiliki keinginan supaya di masa yang mendatang mereka itu bisa dipertemukan lagi oleh proyek yang sama. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 koin emas di sini ya. Jadi ada banyak koin emas di kartu yang kedua ini. Saya melihat bahwa sepertinya persentase mereka berdua untuk bersama lagi ataupun juga disandingkan dalam suatu proyek itu cukup besar kemungkinannya. Karena di sini saya melihat bahwa banyak sekali pihak yang memang sudah memprediksikan ataupun juga melihat potensi dari duet Haiko dengan Rangga Azov yang sering disingkat sebagai Haizov gitu ya. Karena kalau misalkan mereka yang membintangi, mereka yang misalkan ya jadi bintang video klip lah ya, kayak video klip yang lalu, video klipnya Haiko van der Vecken yang lagu Bahagia Bersamamu, dia menggandeng Rangga Azov ya di video klip tersebut. Dan bisa teman-teman ketahui, viewernya sangat luar biasa, respon dari para penonton itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin ingin membuat suatu project dan salah satu projectnya itu melibatkan antara Rangga Azov ataupun juga Haiko van der Vecken, itu pastinya akan seperti saling terikat gitu ya. Kalau misalkan sudah Haiko van der Vecken, kayaknya lebih pas kalau disandingkan dengan Rangga Azov. Tapi itu semua tergantung situasi dan kondisi yang terkini. Kalau misalkan sekarang Rangga Azov masih membintangi sinetron BHSI, pastinya akan cukup sulit apabila dia itu harus keluar ataupun juga sambilan gitulah ya di BHSI, kemudian di project yang lainnya yang kemungkinan disandingkan dengan Haiko itu juga sebenarnya cukup sulit. Jadi kalau misalkan sama-sama sedang kosong gitulah ya, kalau misalkan Azov sudah selesai, mungkin bisa akan dipertemukan lagi dengan Haiko. Tapi saat ini kan mereka memang sedang ada project masing-masing, ada pekerjaan masing-masing yang mengharuskan profesionalitas mereka itu dituntut ya, benar-benar dituntut. Dan cukup disayangkan kemarin di BHSI banyak para penonton ataupun juga para fans gitu ya menyayangkan ya, wah sayang banget antara Haiko dan juga Azov harus dipisahkan. Dan cara memisahkannya itu juga bikin baper lah ya, banyak yang baper gitu ya, karena Haiko harus peran dari seorang Haiko di situ harus dimatikan ya, dalam tanda kutip, harus meninggal di sinetron ya, sehingga Haiko bisa keluar dari sinetron tersebut untuk project terbarunya. Katanya projectnya kalau nggak salah kemarin itu banyak yang komentar di video saya itu ada single terbaru dari Haiko van der Vecken. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Asgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia ya. Di sini muncul kartu mayor ya, salah satu dari kartu utama. Di sini ada The High Priestess ya. Di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa sepertinya baik dari Haiko van der Vecken sendiri, dia memang ingin fokus terhadap proyeknya yang saat ini sudah di depan matanya. Jadi
kalau misalkan kemarin memang sudah keluar dari BHSI, ya udah dia akan fokus di sini terlebih dahulu. Tapi apakah masih ada hubungannya dengan Azov? Masih ada persentase yang cukup besar untuk bisa bersama lagi ya di suatu project. Di kartu yang ketiga ini juga saya melihat kemungkinan itu cukup besar, tapi memang untuk saat ini masih agak tanda tanya karena situasi dan kondisinya ya. Seperti yang saya bilang tadi, saat ini mereka sama-sama sedang konsen untuk project mereka masing-masing. Tapi kalau misalkan memang ada jalan ataupun juga ada slot kosong ya, Haiko juga memang kosong, Azov sedang kosong ya, ataupun juga jadwal mereka itu tidak kemudian bertabrakan, itu pastinya bisa banget lah untuk dipertemukan lagi. Kan mereka dipertemukan dalam suatu project, bukan hanya di sinetron ataupun juga di film itu kan tidak, tapi mereka bisa dipertemukan dalam sesi foto ataupun juga misalkan di video klip ataupun juga di project-project yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita tolok ukurnya adalah sinetron, sepertinya itu menjadi agak susah, karena kalau sinetron kan harus setiap hari gitu ya, padahal Rangga Azov sendiri saat ini sedang berada di sinetronnya sendiri ya, sudah ada yang dia bintangi yaitu BHSI, dan Haiko saat ini juga ada project sendiri. Jadi kalau misalkan dipertemukan dalam suatu sinetron lagi, itu memakan waktu yang cukup besar. Dan apabila kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu ini, dari ketiga kartu ini saya melihat mereka berdua sebenarnya masih ada keinginan untuk bisa dipertemukan lagi ataupun juga dipersatukan dalam suatu project. Tapi itu semua juga tergantung dari jadwal mereka masing-masing ataupun juga dari project yang akan mereka hadapi bersama ya. Kalau misalkan memang projectnya itu nggak makan waktu lama, misal kayak pemotretan ataupun juga kayak video klip, itu kan masih bisa dicari ya waktunya. Tapi kalau misalkan sinetron sepertinya itu membutuhkan waktu juga, dan saya harap teman-teman bisa memaklumi keadaan yang saat ini. Kalau misalkan teman-teman memang menginginkan bahwa mereka itu supaya dipertemukan dalam suatu project lagi, apalagi sinetron ya doakan saja semoga mereka ada sama-sama waktu kosong gitu ya, sama-sama ada kontrak yang memang diperuntukkan untuk mereka berdua. Karena saya yakin sebenarnya banyak yang menginginkan supaya mereka berdua itu ada satu sinetron lagi yang membuat mereka itu dipersatukan lagi, ataupun juga menjadi lawan main lagi seperti zaman Samudra Cinta dulu. Tapi untuk saat ini sepertinya untuk project-project seperti itu harus memakan waktu ya. Dan untuk project-project yang lain saya rasa ada jalan dan cukup besar, seperti yang saya bilang tadi, entah itu pemotretan ataupun juga ada video klip, itu bisa saja terjadi. Dan pastinya antusiasme dari para penonton dan juga dari para fans itu juga menjadi sebuah barometer sampai di mana sih kemampuan mereka. Jadi kalau misalkan banyak orang yang masih tertarik, banyak orang yang mendukung, pastinya orang-orang yang memang berada di dunia itu ya, yang berkompeten di bidangnya untuk membuat project-project itu, pastinya akan membuat project lagi yang diperuntukkan untuk Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken, baik dari karirnya ataupun juga dari asmaranya. Kita doakan saja semoga diberikan jalan yang terbaik. Yang namanya jodoh pasti nggak akan kemana, apalagi kalau misalkan didoakan oleh orang-orang yang dari seluruh penjuru mata angin ya, dari manapun juga, Indonesia ataupun juga di luar negeri sana. Kan banyak ya penonton yang dari luar negeri juga yang mengidolakan mereka, yang mendukung, pastinya juga banyak. Dan doa-doa itu pastinya akan berarti besar untuk mereka berdua. Jadi itu tadi prediksi untuk Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah kirim request tentang Haizov. Dan untuk request yang lainnya bisa kalian
kirim di sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Asgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.